gemes sebenarnya kalau melihat begitu, tapi memang tidak mudah ya mengubah situasi seperti itu, kecuali mungkin sedikit demi sedikit. Pak Iman, dari yang Mas Iqbal sampaikan tadi, mungkin ada pengaitan terhadap mengenai siapa, karena saya tetap berpikir begini, siapa itu juga mungkin punya sumbangan tertentu terhadap persepsi kita tentang kebenaran. Jadi mungkin dalam batas tertentu itu siapa itu harus kita persepsi bagaimana gitu. Karena kalau kita bicara mengenai agama misalnya di kehidupan kita, itu begitu banyak orang berposisi sebagai sadar atau tidak menempatkan diri pada posisi sebagai otoritas gitu. Seandainya mereka ini bisa membantu kita membawa kepada fokus apa yang benar, bukan dirinya, itu kan asik banget. Tapi apakah hal demikian itu memungkinkan? Sangat memungkinkan. Tetapi kalau dioncek-onceki agak apa gitu. Kita kan bangsa yang senang tiru-tiru. Apapun ditiru. Yang kira-kira disukai ditiru. Nah, akhirnya kita nggak menemukan konsep-konsep yang mapan untuk diri kita sendiri. Salah satu contoh aja yang paling gampang, corona kan hanya kon nganggo masker, jaga jarak sama cuci tangan. Tidak, sama sekali tidak ada imunisasi kepada manusianya. Padahal salah satu sing diomong nih sama Mbah Nun ini, wedang uwuh. Lha mbok dikon ngombe wedang uwuh, dikon ngombe jamu sabi lempuyang, mbok kon ngombe jamu godhong kates. Makanya itu tidak ada alternatif yang memperluas. Fokus di tiga. Iya, jadi mau tiru-tiru. Sing apik Amerika, tiru-tiru Amerika. Sing apik Cina, tiru-tiru Cina. Sampai kemudian muncul nggak usah nandur pari lah. Yang penting kan bisa tuku beras. Oh wes, nggak usah nandur dele lah. Yang penting bisa membeli dele. Jadi instanisasi di Indonesia hari ini mengakibatkan pengaruh-pengaruh pemikiran sing endi sing bener itu akhirnya jadi rebut dujung sing bener, sing wong laku, apa sing numpak sepeda, apa sing numpak motor, apa sing numpak mobil suk-sukan. Kalau jalan ini terus kemudian 3 mobil tumpuk undung, benar. Nah, inilah yang terjadi hari ini pada waktu pemahaman sapa sing bener akhirnya jadi nggugu karepe dhewe itu tadi. Nggugu karepe dhewe. Lah ya sudah, saya tadi Mas Iqbal mengenai pemilu. Padahal kalau dimatke, diplesetke menjadi misalkan dimatematika-kan. Ada 2 calon. Oke. Terus calon A sama calon B. Nah, kemudian mari kita mainkan sedikit lah. Sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah 9 kali 9 sama dengan berapa? Checkpoint jawabannya yang nomor 1 80,5. Yang kedua 81,5. Milih sing endi? 80,5 apa 81,5?
Mulai sing gedhe wae piye. Ya aku tak sing cilik. Lah nek awake dhewe iku wis mudeng nek matematikane kuwi kleru kabeh. Keneng apa milih salah siji? Tuh. Oh, bener kan. Masuk gitu ya. Masuk. Operasionalnya. Lah iya, ya kok salah kabeh kok. Kok dipilih salah siji? Nah, pada sisi lain, mari kita kembangkan nganggo matematika yang lain. Kalau sesudah pertanyaan, ada dua pertanyaan ini tuh. Kalau sesudah bilangan 1 terus bilangan piro? Pertanyaan jawabannya yang pertama sesudah 1 bilangan 2. Yang jawaban yang kedua sesudah 1 1,1. Milih sing endi? Nah, disitulah diperlukan alasan. Reason. Nek zaman awake dhewe sekolah mlebu ning TK segala macam didhawuhi guru 1, 2, 3 berarti nganggo bilangan genap. Tetapi sesudah makin lama muncul ada ajaran pengenalan bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahan ku ya bener, bilangan genap yang bener, mau nganggo alasane sing kaya apa. Nah, itulah benarnya kan eneng ukurane sing yang jelas nganggo matematika. Misalkan nganggo apa. Jadi ada apa yang benar, siapa yang benar, ojo mung kemudian gugu benere yang tidak terkontrol. Dedalane Gunawan Sekti kudu andhap asor wani ngalah luhur kasane tumung kula yen dipun dukani bapang den simpangi ana catur mungkur. Kalau mau terjadi konflik diungkuri. Bacoken nek arep mbok bacok. Panjenengan kalau menghadapi Mas Iqbal kayak gitu, Mas Iqbal mbok bendo, bacoken aku ning kono mungkur. Tegel dhek bacok. Nek isih adep-adepan tak bacok tenan. Ning gandeng iki mungkur. Rasane dadi ora tekan. Tumbuh. Iya. Hati nuraninya. Nah, Ora tega. ini kan kira-kira kan sapa sing Mas Hilmi mengatakan di situ menggunakan taktik kebenaran hati Mas Iqbal supaya orang baca. Ning nek isih adep-adepan kaya ngene, ha bacok-bacokan tenan. Kira-kira seperti itu, apa yang benar, siapa sing benar. Sing bener panjenengan ya bener, Mas Iqbal juga bener. Ora sida mbacok ya bener, resikone kosong-kosong. Jadi esai-esai Cak Nun ini sebetulnya adalah kira-kira ngonceki seperti itu, baru kuwi terus golek ana sing bener. Manggone ning endi wae, aja mung digagapi, aja mung dipercaya manggon ning sapa wae. Apa sing bener iso manggon kaya seperti tikus yang kemudian sesudah mati dilempar ke jalan raya. Betapa orang marah sama bencinya dengan si tikus itu. Kan wis nganti batange wis nganti di ben keplindes-plindes mobil. Betapa dendamnya dengan wong ya mung tikus ki dawe isone ya mung golek pangan kaya ngono kae. Dulu zaman-zaman muda Cak Nun kan menggunakan contoh coro ae di gewep yo nganti mati terus baru kuwi dicuthik kaya ngono. Salah iki opo ya. Jadi kira-kira apa yang benar dan bukan siapa yang benar. Ada kebenaran-kebenaran pada apa maupun siapa, ning kepada yang siapa itu monggo dionceki. Bener menurut filsafat, mungkin urung bener menurut matematika,
mungkin ora bener menurut ilmu kebahasaan. Nah, padahal ilmu-ilmu pengetahuan itu kan hanya untuk pendalaman saja. Nanti dalam kehidupan kumpulan jadi siji. Dengan kata lain, Pak Iman mengatakan kepada kita semua bahwa karya terbaru Cak Nun ini membawa kita untuk mengembara, berjalan untuk melihat bermacam-macam kebenaran gitu nggih kira-kira. Mengu ngiwa nengen noleh ngarep buri. Itu kan sering disampaikan mengu ngarep buri. Keneng apa kok mripate awake dhewe loro ning ngarep supaya ndawi menungso gelem mengu. Nek ora siji ning buri ngono ra ya ora bakal mengu to kuwi mau. Nah, jadi meng Nek ra sadar ya meng hal-hal yang kayak gitu yang di sederhana, sangat sederhana, tapi karena kadang-kadang awake dhewe melupakan, ngelalekke hal yang kayak gitu, terus jadi apa yang benar, apa sing bener, dudu sapa sing bener. Modal dasarnya itu mungkin seperti tadi disampaikan Mas Iqbal tadi awal, kita mesti punya andap asor itu tadi supaya kita lebih dekat kepada bermacam-macam kebenaran, dan nanti kita terhadap semua kebenaran itu memilih salah satunya mungkin untuk kita dan mempergaulkannya di dalam masyarakat itu secara bijaksana gitu ya. Nah, sinau bareng tadi yang Mas Iqbal ceritakan itu juga saya kira berkait erat dengan bagaimana kita itu familiar, akrab dengan macam-macam fenomena, macam-macam hal. Kalau menurut pengalaman Mas Iqbal sendiri dalam sinau bareng itu seperti apa? Apa yang paling Anda peroleh dalam kaitan pendewasaan kita terhadap itu tadi kebenaran di luar yang Anda pasor tadi? Sebelum masuk ke situ saya kira malah Mas Helmi itu mengingatkan saya. Tadi kan saya agak bingung ya memberikan jawaban. Terus bagaimana agar orang mau membuka diri gitu? Iya. Bagaimana agar mau melek itu caranya Iya, gimana? betul. Sebenarnya justru saya melupakan apa yang ada di hadapan saya. Loh, di sini kan sudah ada. Ketika spiritnya sudah bareng-bareng sinau bareng. Proses namanya bareng itu tidak ada hierarki gitu kan. Patrapnya itu adalah lungguh, nyemak, andap asor, itu patrapnya gitu loh. Jadi kalau apa yang tadi saya contohkan, misalnya kasus anak saya yang dinosaurus tadi, itu sebenarnya prinsip andap asor juga kan, ketika ilmu itu bahkan disampaikan dengan dengan satu pemahaman, satu mindset bahwa ini belum tentu benar loh. Itu kan andap asor. Patrap dalam sinau itu ternyata seperti jadi yang itu. ngono ku enak loh ya. Enak ya. Maksudnya bersikap. Oke, dari pengalaman saya pribadi ya, karena saya belum matang dalam soal itu, cuma belajaran ya, paling gini, saya punya satu tirakat Mas, tirakat kecil. Karena saya tuh anak generasi sosmed itu ya. Apa kuwi? Jadi orang itu kan, ini agak lucu, agak wagu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya orang itu kalau berdebat di medsos itu kan terus blokir-blokiran. Kalau saya misalnya ada orang berdebat di medsos, asal dia tidak melanggar batasan-batasan kesusilaan lah gitu, biasanya saya nge-add dia. Karena saya membutuhkan itu, membutuhkan sudut pandang lain gitu ya. Dan ketika kita menambah sudut pandang itu, memang batin kita lebih kaya. Ya efeknya adalah kita harus mengalahkan hal yang lain lagi, yaitu apa? Yaitu ilusi kebenaran itu, ego dan sebagainya. Ya kadang-kadang harus terima dibully, ya terima wae gitu kan. Itu pemaknaan paling dangkal di era sekarang ya. Kalau pemaknaan yang jeru-jeru, beliau aja. Ini mobil lagi buka. Jadi kita sudah menyusur banyak tentang kebenaran, tentang patrap, tentang andap asor, tentang bahwa kita sebaiknya meluaskan mata kita di dalam memandang supaya tidak
sempit dan seterusnya. Tapi ada satu yang belum kita singgung, yaitu tentang bagaimana kita menikmati tulisan Mbah Nun dari sisi kebahasaannya gitu ya. Karena selama ini tentu kita tahu bahwa gaya bahasa Mbah Nun sebagai seorang penulis itu sangat kuat, sangat membuat orang tuh enjoy, enak gitu, sederhana, seakan-akan kita tuh bisa melakukannya untuk menulis tuh, tapi ternyata kan tidak bisa gitu. Nah, Mas Iqbal ini kan seorang mentor penulisan juga dan konon di sastra juga ya. Ya, dia dulu studi di sastra. Saya kira dia punya impresi yang khusus dan mudah-mudahan baru gitu untuk merasakan kenikmatan Anda membaca tulisan Mbah Nun yang terbaru ini itu seperti apa? Gini Mas Helmi, yang pertama harus saya luruskan ya, meskipun saya bekok tadi ya. Diluruskan. Nah, sekarang gini, nggak mau luruskan, harus pakai gini ya. Saya alumni sastra tapi merasa gagal sebagai seorang sarjana sastra. Jadi jangan tidak banyak itu anggaplah masa lalu yang kelam gitu. Tapi kalau soal Cak Nun dan katakanlah gaya bertutur beliau gitu ya, bahasa-bahasa beliau, memang ini kalau secara pribadi selalu menjadi salah satu dari embak-embakan saya, benchmark saya lah gitu ya, saya pribadi gitu kan. Selain tentu saja beberapa penulis yang lain. Nah, satu yang paling kuat yang saya rasakan dari cara atau gaya bertutur Cak Nun itu adalah bagaimana beliau itu membahasakan banyak sekali hal rumit itu dengan analogi yang ringan, dengan bahasa rakyat jelata lah gitu, bahasa-bahasa kawulo itu. Dan saya kira ini sih sangat lekat dengan katakanlah keseharian personalitas beliau kan, kumpulnya juga sama bocah-bocah itu gitu kan. Makanya bahasa yang selalu disampaikan atau digunakan oleh Cak Nun itu bahasa yang memang paling gampang dipahami oleh kayak kita lah, sudra-sudra pengetahuan kayak kita ini gitu loh. Jadi bagaimana, misalnya saya ambil satu contoh kecil, bagaimana beliau menuliskan tentang hukum alam gitu ya. Itu bukan kok ngomong soal gravitasi atau bagaimana, tapi itu mbok aja munggah gitu loh. Meludah mbok jangan ke atas. Jadi saya kutip satu hal kecil. Itu kan sesuatu yang mungkin nggak pernah kita pikirkan gitu ya. Kita kalau ngomong hukum alam itu ya apa, kita selalu membayangkan hal yang berat-berat yang katakanlah ngomong tata surya atau bagaimana. Tapi itu mbok jangan naik karena itu melanggar sunatullah dan sebagainya gitu ya. Nah, kita ngomong soal ini ya, soal skill gitu ya, dan skill semacam ini memang sesuatu yang tidak semua orang punya dan sangat sedikit orang yang punya. Saya berkali-kali kalau tadi sebut Mas Helmi punya jadi mentor menulis ya. Jangan iklan di sini. Saya berkali-kali ya misalnya mementori teman-teman yang ilmu akademisnya sangat spesifik ya, misalnya hukum atau finance gitu ya, orang-orang keuangan gitu. Yang paling sulit adalah bagaimana mengajak mereka itu membahasakan bahasa mereka itu dengan atau menerjemahkan bahasa mereka itu dengan bahasa yang paling publik, paling awam. Satu kuncinya adalah bikinlah analogi. Nah, tapi saya bisa ngomong teori, tapi prakteknya juga nggak bisa. Tapi Cak Nun selalu berhasil ya menyampaikan membuat dengan analogi yang paling gampang gitu ya, tentang coro atau dengan apalah hal-hal yang sangat sehari-hari di sini. Di sini tadi saya juga melihat analogi tentang motor dan helm dan sebagainya. Itu kan sangat khas beliau ya. Baik secara tertulis maupun secara verbal, selalu yang digambarkan adalah hal-hal seperti itu gitu. Nah, kalau terlalu detail nanti saya ngasih spoiler namanya, jadi mending dibaca aja gitu ya. Intinya adalah Cak Nun itu membuat jembatan antara sesuatu yang rumit untuk diberikan pemahaman yang maksimal kepada orang-orang yang tidak ingin mendapatkan kerumitan itu, tetapi ingin mendapatkan hal yang terang. Saya mau bilang keterangan kok jelek ya, mendapatkan keterangan itu kan yang mendapatkan ke strip terang gitu. Dari kegelapan menuju keterangan. Jadi yang sulit kan memang menjembatani itu ya. Sebagaimana kalau orang bilang yang cerdas itu adalah bagaimana bukan orang yang
menyampaikan sesuatu yang sederhana dengan dirumit-rumitkan, tapi yang rumit sekali, yang maha rumit disampaikan dengan sesederhana mungkin. Dan saya kira ini adalah salah satu karya Cak Nun yang membuktikan itu. Apalagi memang formatnya itu adalah obrolan antara simbah dan cucu, yang tentu saja seorang simbah tidak ingin menyiksa cucu-cucunya dengan kerumitan-kerumitan. Yang disampaikan juga hal yang simple, enak, dan sangat sehari-hari gitu. Iya. Thank you, Mas Iqbal. Ini kita segera sampai ke bagian terakhir, itu kesimpulan. Nah, ini tugas berat karena teman-teman penerbit bintang meminta saya, tapi karena kita bersama Pak Iman Budi Santoso, nah tugas kesimpulan kita mintakan kepada beliau. Saya bagian kesimpulan yang gampang nanti. Nah, ini host yang tricky namanya. itu ada dua. Yang pertama mengenai buku ini secara keseluruhan, itu apa sih yang paling, namanya kesimpulan itu kan mencari yang terinti gitu ya mungkin ya. Nah, itu apa yang paling inti. Dan yang kedua adalah karena buku ini banyak tema atau tulisan mengenai kehidupan tentang Jogja, itu kira-kira apa yang berkait dengan refleksi kejogjaan kita, keistimewaan Jogja dan yang sejenis itu. Monggo Romo. Di halaman 93 di penutupnya Mbah Nun menulis, saya menanggapi agak dengan kecewa. Kalian jangan berlagak pilon. Maksud saya, tema yang sederhana itu adalah pokoknya hal-hal yang orang banyak tidak perlu mikir. Juga yang sehari-hari, yang mudah-mudah, yang bukan tema-tema besar. Maksud saya adalah pokoknya jangan tema yang menuntut orang untuk melakukan olah pikir, mengembangkan persepsi, menganalisis, mengimajinasikan simulasi-simulasi, asumsi, hipotesis. Pokoknya ngomong dan nulis orang yang tidak perlu mikir. Kalian tahu, rakyat hidupnya makin susah dan lelah, maka jangan diajak berpikir. Itu jadi di halaman 93 beliau sudah menyatakan dengan sendirinya. Nah, mengapa demikian? Saya agak jarang-jarang teman-teman yang membuat asumsi atau penilaian-penilaian bahwa Mbah Nun itu orang yang multi. Jadi artinya bal-balan yo. Mas Iqbal mungkin bal-balan masa kecil. Aku bal-balan masa kecil juga. Namun bal-balan pada masa dewasa. Badminton iso. Waktu itu ke Jarum Kudus badminton sama saya. Main teater iso. Musik mudeng. Sastra mudeng. Agama apa? Islam amat sangat mudeng. Nah, berarti dia itu mempunyai landasan-landasan yang sing oke. Ditambah kemudian beliau masuk ke lini-lini sing ora karu-karuan. Oncek kuwi opo wae dionceki. Sampai kalau saya mikir beliau itu salah-salah Cak Nun tuh ngonceki kulit kacang kuwi. Kulit kacang ini dionceki hasilnya iki kaya ngopo. Kan ora ngonceki kacang ben ngilangi kulite, bedane kulite karo isine enggak. Kok kulit kacang ini dionceki piye? Nah, itu yang kira-kira sangat menarik. Dan dari kegiatan-kegiatan yang beliau tunjukkan di sini, karena dulu di masa 50 tahun yang lalu saya juga nyipati secara empiris apa yang beliau mulai nyisinaoni
Artinya dalam karya-karya beliau ini, meskipun itu isinya, wujudnya adalah esai, minimal koyo misalkan dipadake koyo catatan pinggirnya GM, tapi GM senantiasa meloncat jauh keluar, tapi Cak Nun senantiasa ngegegi tanah kelahiran sendiri. Jadi mengapa Yogyakarta itu kan seperti banyak orang menganggap bahwa Jogja itu menjadi kota kelahiran yang kedua. Aku lahir saka gua garbane ibu itu neng, tetapi saya lahir kembali di Jogja ini. Nah, itu yang kira-kira kaitannya dengan Jogja. Artinya bahwa Jogja sebagai ibu kedua yang membesarkan, yang mengasuh, yang memberikan banyak hal kepada kita. Dan itulah kira-kira Mas Hilmi mengenai pandangan mengenai buku ini dan mengenai keistimewaan bagi Yogyakarta ini. Rasa-rasanya karena banyak orang aku lahir kembali di Jogja. Lahir sing piye? Nah, mari kita terjemahkan sendiri-sendiri. Ternyata ada kelahiran kedua. Kalau Mas Iqbal lahir memang di Jogja, manggon ning Jogja. Kalau misalkan ada karya-karya itu, saya menganggap karya Jogja yang asli itu adalah ditulis oleh orang Jogja, mengenai Jogja dan selanjutnya. Kalau yang lainnya mungkin itu adalah orang yang sudah merasa urip ning Jogja sebagai anak kandung yang dari Jogja. Kira-kira seperti itu, dan dilengkapi oleh Cak Nun mempunyai kemampuan yang multi kuwi mau. Aku ki gitar ora iso, main teater ki ora iso. Nah, kalimat-kalimat yang ada di sini kan nuansanya seperti kalimat drama. Dunia drama, dunia musik, dunia puisi, dunia sastra, dunia novel, itu dicampur aduk oleh beliau menjadi sebuah sajian yang saya tidak ingin mengutip Tempo, tetapi karya-karya beliau memang enak dibaca dan perlu. Oke, matur nuwun. Terima kasih Romo. Terima kasih juga Mas Iqbal sudah menemani kita semua. Dan sekarang giliran saya mengakhiri bincang-bincang apa ya? Bincang-bincang buku, yaitu buku Mbah Nun, Apa yang Benar Bukan Siapa yang Benar. Sudah banyak yang kita obrolkan, sudah banyak yang kita coba serap dari karya terbaru Mbah Nun ini, dan sekarang giliran Anda semua yang membaca buku itu. Dan untuk mendapatkan buku itu, Anda bisa membeli atau memesan ya, memesan di bentangpustaka.com. Nah, teman-teman redaksi Bentang tadi minta saya untuk mengangkat jari saya ke bawah. Nah, ngono ki. Seperti mungkin ini. meleset sampai sini ya. Gitu ya. Terima kasih teman-teman semua, sukses dan sehat selalu buat Anda. Sampai ketemu pada kesempatan yang lain.